Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang remaja ditemukan tewas tenggelam di bendungan Karyangau, Balikpapan. Pasca pawai pembangunan di Samarinda, tumpukan sampah berserakan di sepanjang jalur yang dilalui peserta pawai. Lahir pas ulang tahun SCTV, anak ketiga dari pasangan Iwan Jalardi dan Novi Ermawati menjadi bayi beruntung di Kaltim karena mendapat hadiah dari perayaan ulang tahun ke-35 SCTV. Petugas kebersihan di Samarinda ini harus bekerja cepat untuk menyingkirkan sampah dari ruas jalan di Samarinda. Sampah-sampah ini umumnya ditemukan pada ruas jalan yang dilintasi peserta pawai. Kondisi ini membuat petugas miris oleh rendahnya kesadaran warga dalam upaya menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Agar sampah tersebut bisa segera disingkirkan, Dinas Lingkungan Hidup harus mengerahkan ratusan tenaga kebersihannya. Pekerjaan ini pun dilengkapi dengan armada pengangkut sampah. Tercatat sebanyak 10 truk yang dikerahkan. DLH kami menurunkan 325 petugas. Tidak kurang dari 20 kendaraan angkut sampah. Nah, jadi kami sebenarnya agak sedikit menyayangkan ya, masih banyak lah, mayoritas dari penonton itu masih menyisakan atau meninggalkan sampahnya di tempat mereka selesai menonton. Sehingga bayangkan aja dari mulai depan panggung ini sampai arah menuju Tawanglong ini satu truk sendiri, satu ruas. Jadi kalau 2 ruas ini 2 truk. Itu kan suatu hasil yang sebenarnya mengecewakan ya kan. Apalagi kita harusnya semakin bertumbuh lah dalam pemahaman untuk pengelolaan sampah. Jadi saya pikir di tahun depan mungkin kita ada sedikit inovasi lah ya. Kita akan sediakan juga bak-bak sampah di tiap konsentrasi penonton nanti agar tidak punya alasan lagi lah. Melihat situasi dan kondisi di lapangan, mungkinkah kesadaran warga akan meningkat jika petugas menyiapkan sejumlah tong sampah di sekitar lokasi kegiatan? Kita tunggu saja. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pasukan berkuda ini merupakan salah satu kelompok yang meramaikan pawai pembangunan untuk memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan RI di Samarinda. Kegiatan yang menyedot perhatian warga itu diikuti peserta, mulai dari kalangan pelajar, ASN, komunitas etnis atau paguyuban hingga masyarakat umum. Bagi peserta, kegiatan pawai ini sudah sering diikuti. Mereka begitu bersemangat karena cara ini dinilai bagian dari upaya untuk memeriahkan kemerdekaan. Selain itu, mereka pun harus tampil maksimal agar bisa meraih predikat sebagai peserta terbaik. PPKLS. Apa itu? Persatuan Paguyuban Kuda Lumping Samarinda. Persatuan Paguyuban Kuda Lumping Samarinda. Berapa orang yang ikut ini? 60. 60 orang. Ya. Temanya yang diusung apa aja ini? Keseniannya apa aja yang di belakang kita ini? Ada apa aja? Uyup Rukun Keremboko. Ada kuda lumping, ada apa lagi nih Pak? Kuda Lumping aja. Kuda lumping ini ya? Khusus kuda lumping ya? Uyup Kuda Lumping. Oke, siap. Temanya Uldaul Madura. Haul? Macan-macanan ya. Oh ya. Kalau di belakang nih apa nih anunya? Temanya apa ini? Uldaul. Uldaul. Madura ya. Budan Madura. Ya. Artinya apa itu Bang? Kesenian Madura ya. Kesenian Madura ya. Ada berapa orang di sini yang ikut rombongan? Yang ikut itu sekitar 150 orang. 150 orang. Ini Madura dari komunitas Per kabupaten. per kabupaten. Bangkalan, Sumedang, Sampang, Makassar. Gabung jadi satu. Gabung semua jadi satu. Tahun kemarin ikut juga Bang? Ikut juara 1 kita. Juara 1 ya? Mudah-mudahan juara 1 tahun ini. Oke, siap. Untuk pawai kali ini jarak tempuhnya yang harus dilalui peserta sejauh 3 km.
Meski jaraknya panjang, namun mereka terus bersemangat karena didukung warga yang memadati kawasan yang dilalui peserta pawai. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Inilah di antara ribuan anak TK di Balikpapan yang akan mengikuti karnaval pada Sabtu sore. Mereka ini berasal dari Taman Kanak-Kanak sekota Balikpapan. Sementara karnavalnya dimulai dari halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan dan berakhir di gedung BSCC Dom. Ketua Panitia menyebut kegiatan seperti ini rutin digelar dan untuk tahun ini pelaksananya adalah Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI. Dibanding tahun sebelumnya, pelaksanaan pawai tahun ini lebih meriah. Tercatat sebanyak 140 taman kanak-kanak yang berpartisipasi. Untuk kegiatan pada hari ini itu khusus untuk TK formal ya kan, terdiri dari 140 lembaga yang diikuti oleh 700 pendidik dan 2.500 anak didik. Untuk kegiatan seperti ini rutin kamu dilakukan? Ya alhamdulillah untuk kegiatan karnaval ini adalah salah satu program IGTKI sehingga setiap tahun kami rutin melaksanakan kegiatan karnaval sendiri. Meriahnya pelaksanaan pawai membuat Bunda PAUD Balikpapan senang. Rasa bahagianya itu semakin bertambah karena kegiatan ini juga diisi dengan deklarasi untuk mendukung program pendidikan 13 tahun. Ia pun menilai karnaval ini menjadi salah satu metode pembentukan karakter anak. Ya, ini penekanan ini kan sangat berarti ya, karena meningkatkan bagaimana anak-anak kita ini memiliki karakter, bagaimana anak-anak kita nanti yang PAUD ini siap untuk mempersiapkan dirinya masuk SD. Karena apa, di PAUD ini anak-anak ini hanya mengenal bagaimana menghargai dan menghormati, sehingga nanti dia masuk SD dia akan mengenal huruf ya, bisa bersosialisasi, bisa mengenal dan bisa mengutarakan apa yang dia inginkan, menceritakan tapi bukan untuk membaca. Para orang tua yang turut hadir di acara itu pun mengaku sangat mendukungnya. Mereka senang anaknya bisa tampil bersama rekan-rekannya untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI. Sebenarnya sih bagus. Yang dulu-dulunya kan 12 tahun dari jenjang SD, SMP, SMA. Sekarang tahun ini harus jadi TK ya, jadi 13 tahun gitu ya. Bagus aja sih menurut saya ya, selaku orang tua dari anak saya TK gitu. Berapa penting sih Bu pendidikan dari usia dini menurut Ibu? Menurut saya itu sangat penting ya untuk membentuk karakter seorang anak. Karnaval yang digelar sehari itu setiap peserta menampilkan busana, budaya, dan adat istiadatnya masing-masing. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.